Jadi perempuan itu, wewangiannya itu ada warnanya, nggak ada aromanya. Jadi ketika dia keluar, orang nggak akan mencium. Tapi ketika dia berdekatan dengan perempuan lain, mungkin sedang cipika-cipiki, akan tercium wanginya. Tapi kalau salipan, enggak. Soalnya perempuan yang menggunakan parfum, kemudian tercium sama laki-laki, kata Nabi SAW, fahiya zaniyah, maka dia adalah pezina. Maka tolong diperhatikan hal itu. Jadi yang suka pakai parfum, silahkan pakai parfum di depan suaminya atau di depan perempuan-perempuan akhwat-akhwat seperti ini. Tapi kok ngelewatin laki-laki, hindarin hal tersebut. Gini Pak Ustadz, kalau seandainya sapi betina ini saya dandanin bikin cantik, terus sudah gitu saya kasih parfum, apakah pria Islam itu langsung tergoda syahwatnya? Perempuan mana saja yang keluar rumah dalam keadaan pakai parfum lalu baunya dicium oleh laki-laki yang bukan mahram, fahiya aniyah. Apa artinya itu? Maka dia adalah pelacur. Terus ngomong Nabi, makhluk yang paling lemah lembut tapi pakai bahasa yang keras seperti ini karena Nabi ingin menyelamatkan kaum perempuan. Dalam riwayat yang lain, ayyuma imra'atin ista'tarat famarrat ala qaumin liyajidu rihaha fahiya zaniyah. Wanita mana saja pakai parfum, kemudian dia melewati suatu kelompok lelaki agar mereka mencium bau parfumnya, maka dia wanita pezina. Ini luar biasa ini ya. Karena parfum itu bisa menggerakkan syahwat. Makanya dalam umrah dan haji dilarang orang sedang ihram pakai parfum, tidak boleh sama sekali. Wanita tidak boleh pakai parfum, karena parfum tersebut menggerakkan syahwat. Dan benar kita lelaki, terkadang wanita lewat kemudian parfumnya luar biasa, kita tergerak ya. Masalah kalau lewat laki-laki parfumnya kecium, itu yang hukumnya haram. Yang kata Nabi tadi, zaniyah itu wanita. A few moments later. Aku nggak nyangka banget ya, ternyata orang-orang di sini tuh ada yang bener-bener mesum, bener-bener ya Allah, aku dari tadi ya diikutin sama orang itu ternyata. Jadi awalnya tuh aku ngerasa dia nempel-nempel gitu, tapi aku mikir kayak ya udahlah, dia kan mungkin kedorong gitu kan, karena aku nggak nyaman dia nempel-nempel itu. Aku langsung pergi guys waktu di Hajar Aswad itu, dan akhirnya aku geser sampai arah aku bisa nyium Hajar Aswad, alhamdulillahnya. Dan aku tuh bisa masuk ke barisan yang Muntazam tuh di depan persis, dia megang, ya Allah. Dia benar-benar kayak megang bawahku, dan itu lama. Aku pikir tuh orang nempel tuh kata memang ngedeseng-ngedeseng, tapi ternyata dia tuh benar-benar megang, ya Allah. Aku nggak nyangka banget ya ternyata. Mau nanya adabnya berhubungan suami istri itu seperti apa? Karena aku mau ngasih tahu tapi takut ada yang salah karena nggak bisa menyampaikan ayatnya. Coba jelaskan. Ada faktor ur yang harus dijaga. Ur? Iya, ada faktor ur yang harus dijaga. Kasur, sumur, dapur. Ini jadi. Nah, yang punya otak, laki-laki saja tertawa, artinya ini pelecehan terhadap wanita. Hayo, mana harga dirimu wanita? Karena istri ini ladang, ladang ini kan dianalogikan kayak sawah ya Bu ya, tempat cocok tanam. Suami mau nyocok tanam di ladang tersebut, silahkan, modelnya bagaimana aja boleh. Mau dijepit di paha, di ketiak, di leher, silahkan. Masya Allah. Nabi sendiri tuh ngomong, almar'atu tuqbilu ala surati syaitan wa tudbiru ala surati syaitan. Wanita tuh tampak depan, tampak belakang kayak setan. Wih, kok gitu sih Nabi? Ini penghinaan ini. Oh enggak, Nabi bukan menghina. Nabi bukan menyebut kita tuh kayak setan tuh setan gimana. Maksudnya kita punya daya goda melebihi daya godanya setan. Riah wanita yang terus mengalir sampai kiamat kelak. Yang pertama, dia sedang tertidur pulas, tapi malaikat terus mencatat dosanya. Yang kedua, dia sedang sholat, ngaji, dan puasa, tetapi para malaikat masih mencatat dosanya. Yang ketiga, dia makan, belajar, dan mandi, akan tetapi para malaikat tetap saja mencatat dosanya. Yang keempat, bahkan ketika dia tidak berbuat apapun, tetap saja para malaikat mencatat dosanya. Dan tahukah kamu apa gerangan kesalahannya? Ternyata banyak mata sedang memandang gambar dan videonya yang tidak menutup aurat maupun menutup auratnya di media sosial.
walaupun hanya lengan bajunya terangkat sedikit hingga melebihi pergelangan tangannya. Wanita itu dahsyat. Setan mah kecil. Godaan wanita yang paling dahsyat. Innal mar'ata tudbiru ala surati syaitan wa tuqbilu ala surati syaitan. Kata Rasulullah SAW, uritun nar, ditampakkan kepada aku neraka. Fa'idha aktsaru ahlihan nisa, kebanyakan penghuni neraka itu wanita. Kenapa? Mereka nggak sholat, mereka nggak puasa, mereka nggak baca Quran. Ternyata bukan. Yakfurnal ashir wa yakfurnal ihsan. Mereka kufur sama suaminya. Seorang wanita jangan melupakan kebaikan-kebaikan suaminya. Yang dia ingat hanya kesalahan-kesalahan suaminya. Ini sifat dasar wanita. Ini telah diingatkan oleh Nabi SAW. Wanita yang sering demikian. Yang sering melupakan kebaikan-kebaikan apa? Suaminya. Sebagian dalam hadis tatkala Rasulullah SAW khutbah Id, kemudian Rasulullah SAW maju mengkhususkan khutbah kepada para wanita. Kata Rasulullah SAW, ya ma'syaran nisa tasaddaqna fa inna kunna aktsaru hatabi jahannam. Wahai para wanita, bersedekahlah. Sungguhnya kalian adalah penghuni neraka jahanam yang paling banyak. Ada seorang wanita berdiri, 5 ya Rasulullah. Kenapa demikian wahai Rasulullah? Kenapa kami para wanita yang paling banyak di neraka? Kata Rasulullah SAW, li'anna kunna takfurnal ashir wa takthurnal la'nah. Karena kalian suka ingkar terhadap kebaikan suami. Aku diperlihatkan ahli neraka paling banyak dari kalian, wahai para wanita. Maka ada satu orang mengatakan, ya Rasulullah, kenapa kami? Kata Nabi SAW, karena kalian kufur terhadap kebaikan suami kalian. Bismillahirrahmanirrahim. Faidatun faidah. Ya juzu li zauji ayadriba zaujatahu ala tarki sinati wa huwa yuriduha wa tarkil ijabati ilal firos wa ayyadribaha alal khuruji minal manzili bi khairi idnih. Diperbolehkan seorang suami memukul istrinya ketika tidak mau dandan, sedangkan suaminya menginginkan istrinya untuk berdandan. Sebenarnya wanita ini nggak dipoligami di dunia ini, di akhirat pun mereka akan dipoligami. Ya kan? Nih ibu-ibu harus tahu nih, walaupun istri suami Anda di dunia nggak mempoligami anti, di surga nanti, andai kata dia penduduk surga, dia akan poligami nanti. Ya, bahkan dalam beberapa riwayat disebutkan sebagai penduduk surga, istrinya dalam surga berapa? 70 orang dari bidadari selain istrinya. Nah, Masya Allah. Di dunia baru ngomong mau nikah aja udah lempar piring, udah terbang piring dari dapur. Wah, wah, wah. Begitu apesnya ya jadi wanita Islam. Karena harus dikategorikan barang atau objek yang dipersalahkan, sementara dalam kitabnya tidak ada pembahasan kesalahan prianya. Seolah-olah bahwa semua pria itu suci tanpa dosa dan tanpa kesalahan. Dalil-dalil dalam Quran maupun hadis hanya menyoroti kesalahan wanita, sementara tidak ada tertulis kesalahan terhadap para prianya. Ada sih dalam Ibnu Hisam hadis riwayat 1730. Di sini dikatakan seorang laki-laki berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku bertemu perempuan di kebun, lalu aku memeluknya, menciumnya dan mencumbunya. Aku melakukan segala sesuatu terhadapnya, hanya saja aku tidak menyetubuhinya. Bagaimana menurut Rasulullah? Rasulullah menjawab begitu luar biasa entengnya. Katanya, laksanakanlah sholat itu pada kedua ujung siang, pagi, dan petang. Dan itu tertulis dalam Quran surat Hud ayat 114. Rasulullah mengatakan perbuatan baik ini menghapuskan semua dosa. Lalu Umar bertanya, apakah ini hanya berlaku untuknya saja? Rasulullah menjawab, justru untuk seluruh manusia dalam Quran surat 17 ayat 1 dan 2. Coba kalau yang melakukan ini adalah perempuan, pasti udah dirajam, ya nggak? Nah, menurut kamu, apakah ini adil? Apakah ini kebenaran? Ataukah sebenarnya ini hasil karya seorang pria yang memiliki riwayat sakit jiwanya? Seperti trauma masa kecilnya mungkin, ditinggal bapaknya mungkin, makanya ibunya juga mungkin nggak suka sama dirinya. Menurut pakar psikologis, pria bisa membenci wanita karena faktor seperti maskulinitas toksik yang menganggap wanita lebih rendah, rasa terancam oleh kesuksesan wanita, pengalaman pribadi yang buruk, atau dipengaruhi oleh lingkungan sosial patriarki yang menanamkan misogini. Kebencian ini juga bisa berasal dari pemahaman keliru atau bias gender yang terkonstruksi secara sosial. Jangan salah paham dulu ya. Saya hanya mencoba untuk melihat ajaran-ajaran yang syarat dengan merendahkan martabat wanita.
Sebab ciri kondisi ini hampir masuk dalam ajaran Islam. Karena begitu jelas dan menyolok tulisan-tulisan yang terkandung hanya fokus menyoroti kesalahan wanita dan cenderung menanamkan kebencian terhadap agama lain yang tidak sepaham dengan Islam. Nah, ini yang disebut patriarki tadi. Bayangkan, wanita boleh dipoligami, wanita boleh dipukul, diperlakukan selayaknya tempat bercocok tanam, dianggap setan penggoda, tidak boleh nampak sehat di depan umum karena kecantikannya dan harumnya hanya boleh di depan suaminya saja. Menurut kamu, apakah ini tidak menekan kebebasan wanita? Sementara suaminya bisa berpenampilan sebebas-bebasnya. Bahkan tidak dilarang ketika tergoda dan mencintai wanita selain istrinya. Memangnya proses poligami tiba-tiba wanita lain nyamperin rumahmu? Tentu tidak kan? Ada proses PDKT-an, proses gombal-gombalan, saling memuji, kemudian terjadilah kesepakatan bahwa wanita berikut setelah istrinya adalah ladang baru yang siap dicocok tanami dengan waktu dan tempat yang sebebas-bebasnya. Tetapi tidak apa-apa, yang penting suami bahagia walaupun istri harus menderita menahan cemburu dan menciderai rasa. Hadiahnya surga, guys. Dengan begitu, istri akan disediakan surga karena sudah berhasil membahagiakan suaminya. Hebat kan? Nah, jika menurut anak-anak zaman now pemikirannya masih nyaman dengan dogma ini, lanjutkan. Tapi izinkan saya menyampaikan kebenaran dalam Kejadian 2 ayat 18. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Karena Tuhan datang kepada manusia berdosa. Artinya di hadapan Tuhan, pria dan wanita semua sama. Sama-sama berdosa dan sama-sama haknya. Salam waras. Tuhan Yesus memberkati. Hai wanita-wanita tetangga, mengapa nista hidupmu? Sungguh kasihan wanita tetangga, dapur sumur kasur itulah urusan. Tak boleh keluar rumah, tak boleh bekerja, tak boleh bersuara, hanya memuaskan nafsu bejat suamimu. Kasihan, oh kasihan, sedih, oh sedih. Tak boleh bersuara, hanya memuaskan nafsu bejat suamimu. Kasihan, oh kasihan, sedih, oh sedih.